warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Tidak berhenti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib untuk selalu bersyukur atas segala karunia-Nya. Nikmat-nikmat yang tidak pernah berhenti tersampaikan kepada kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Ada sebagian nikmat yang kurang begitu disadari oleh sebagian kaum muslimin, padahal dia merupakan nikmat yang sangat vital, termasuk kebutuhan primer yang tidak disebutkan di dalam macam-macam kebutuhan primer. Selama ini orang mengira kebutuhan primer itu pangan, sandang, dan papan. Ada yang lebih primer dari itu. Sandang, pangan, dan papan tidak diraih kecuali dengan nikmat yang lebih penting lagi, yaitu al-amnu, keamanan. Keamanan adalah nikmat yang sedikit orang merasakan itu sebagai nikmat, sehingga tidak menyadari kalau itu nikmat, otomatis tidak akan disyukuri. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, ketahuilah setiap nikmat wajib kita syukuri, karena kalau tidak kita syukuri, nikmat tidak hanya lari, bahkan akan berubah menjadi adab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, aku tambah lagi sampai nikmat tak ada henti, nikmat surgawi. Tapi kalau kalian kufur, sungguh adabku sangat pedih. Tidak hanya panasnya api kompor, ini api neraka, wal iyadu billah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, maka syukurilah nikmat, seluruh nikmat, termasuk nikmat penting yaitu nikmat aman. Sekarang kita dalam keamanan, bagaimana tidak? Coba bandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina. Mencekam, mereka ketakutan, kekhawatiran senantiasa menyelimuti kehidupan mereka. Bukan sejak kemarin sore, bukan sebulan 2 bulan yang lalu, sejak tahun 1948, 3 tahun setelah Indonesia merdeka, kita aman, mereka ketakutan. Kita merdeka, yang pertama kali mengakui adalah Palestina. 3 tahun kemudian Palestina dijajah sampai hari ini. Setiap hari korban berjatuhan, gencatan senjata hanya sekedar formalitas yang tidak pernah ditaati. Dan penjahat perang, mereka melakukan genosida, menghabisi manusia-manusia tidak berdosa. Orang-orang yang tidak bertempur, mereka bantai semuanya. Coba lihat, berbeda sekali dengan akhlak di dalam Islam. Kaum muslimin jika berperang ada aturan, mereka memegang aturan itu sebelum manusia membuat aturan itu. Ini bukan aturan PBB atau aturan bangsa-bangsa di dunia, tapi ini aturan Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak akan membunuh orang-orang yang tidak ikut berperang. Bahkan mereka tidak membunuh hewan, bahkan mereka tidak membunuh, tidak menumbangkan pohon-pohon, mereka tidak akan menghancurkan bangunan-bangunan. Itu asalnya perang dalam Islam. Tapi coba lihat bagaimana orang-orang Yahud, mereka begitu bengis dan kejam menghancurkan negara Palestina. Mereka numpang kemudian mengakui sebagai tempat tinggalnya dan mengusir orang-orang yang berada di sana. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, inilah fenomena yang ada, menunjukkan bahwa keamanan adalah nikmat besar yang patut kita syukuri. Sekarang kita aman, maka itu adalah nikmat. Kita bisa beraktivitas, kita bisa mencari nafkah, mencari dunia untuk akhirat, kita bisa beribadah, anak-anak bisa sekolah, bapak-bapak bisa mencari nafkah, ibu-ibu masak di rumah pun dengan aman. Bayangkan saudara kita di sana, ibu-ibu di dapur pun ketakutan karena bom bisa datang sekonyong-konyong. Inilah perang zaman sekarang. Lihat bagaimana mencekam kehidupan mereka di sana. Tapi kita aman. Apa yang patut kita lakukan? Sebagai bukti syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla,
Wajib nikmat itu harus disyukuri. Nikmat kalau tidak disyukuri akan lari, akan berganti dengan musibah, bencana, malapetaka, fitnah, huru-hara yang mungkin tidak akan dicabut oleh Allah sampai kiamat. Wal'iyadzubillah. Kaum muslimin azani Allahu iyyakum. Terlalu banyak Allah menyebutkan pentingnya nikmat aman ini di dalam Al-Quran agar kita tahu dan menyadari, agar kita mensyukurinya. Tapi sangat disayangkan, tidak sedikit di antara umat Islam yang tidak membaca Al-Quran. Sehingga bagaimana mereka mensyukuri nikmat itu? Mereka tidak paham Al-Quran. Bahkan ketika disampaikan dalam khutbah pun mungkin sebagian tidak mengindahkan, sebagian tidak peduli, tidak mau memahami. Sehingga nikmat keamanan hampir-hampir dicabut dari negeri kita ini. Wal'iyadzubillah. Padahal ujian pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', dan benar-benar kami uji kalian dengan sedikit dari rasa takut. Pertama disebutkan, karena keamanan ini merupakan faktor kebaikan dunia maupun akhirat. Tanpa adanya keamanan orang tidak bisa mencari nafkah. Dengan keamanan kita bisa mengais rizki, kita bisa mencari nafkah yang halal. Tanpa ada keamanan tidak bisa, sulit. Maka keamanan ini adalah nikmat besar. Baru kemudian waljur, rasa lapar. Kalau tidak aman akhirnya kelaparan. Dan itulah yang terjadi di sana. Bagaimana penjara paling besar di dunia, orang dikumpulkan di suatu kota, kemudian tidak ada akses makanan, minuman dan sebagainya, listrik, air dipadamkan. Bagaimana mereka hidup? Mereka manusia, mereka bukan binatang. Seandainya seorang memperlakukan itu kepada binatang saja, itu termasuk manusia kejam, manusia tidak berakhlak, manusia bengis, manusia yang tidak layak mendapatkan kasih sayang sama sekali dari yang Maha Penyayang. Kaum muslimin azani Allahu iyyakum. Maka syukurilah nikmat keamanan ini. Dengan keamanan kita bisa berkreasi, dengan keamanan kita bisa berkarya, bisa berbuat banyak, bisa memberikan kebaikan-kebaikan baik untuk diri pribadi, keluarga maupun masyarakat luas. Maka Allah mengingatkan di dalam ayat-ayatnya tentang nikmat keamanan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meletakkan istri dan bayi mungilnya di padang pasir yang gersang, tanpa tanaman, tanpa hewan. Kemudian beliau berdoa, wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikan negeri ini negeri yang aman. Lihat, pertama kali yang diminta aman. Padahal mereka dalam kondisi tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tapi yang diminta pertama kali adalah keamanan. Baru berikutnya warzuq ahlahu minats thamarati, dan berikan rizki kepada penduduknya dari buah-buahan. Minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir, khusus bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam ayat yang lainnya, wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikan negeri ini, yaitu Mekah, negeri yang aman. Kemudian berdoa dengan perkara yang paling penting setelah keamanan adalah dijauhkan dari kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sungguh patung-patung itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Mayoritas manusia musyrik. Dan itu dinyatakan oleh Allah dalam banyak ayat. Kana aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan manusia itu musyrik. Coba perhatikan Nabi Nuh alaihissalam, itu Rasul pertama yang berdakwah tidak kurang dari 950 tahun. Bukan waktu yang sebentar, tapi pengikutnya hanya sekitar 50 orang. Kebanyakan mereka musyrik, tidak mau mengikuti Rasul.
Dan itu berlangsung terus-menerus para rasul sepanjang zaman. Kebanyakan manusia musyrik sampai zaman sekarang. Jangan dikira umat Nabi Muhammad yang sudah muslim ini semuanya tidak kena kesyirikan. Banyak di antara mereka yang melakukan kesyirikan. Dan ini bentuk pelanggaran terhadap nikmat keamanan. Nikmat aman itu harus disyukuri. Dan syukur yang pertama kali adalah mentaati sang pemberi nikmat itu. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Allah? Dan pertama kali bakti kepada Allah adalah tauhid. Kalau penduduk sudah menghilangkan tauhid, sudah mengganti tauhid dengan kesyirikan, maka rasakanlah akibat yang fatal. Allah bisa ganti dari rasa amannya menjadi ketakutan. Dan itulah yang terjadi pada satu kampung yang dulu gemah ripah loh jinawi, makmur sejahtera, penuh dengan nikmat Allah. Maka Allah jadikan itu sebagai permisalan. Wa daraballahu mathalan, Allah membuat permisalan qaryah, sebuah kampung, kanat aminatan, dulunya aman, sejahtera, mutmainnatan, tenang, tidak kurang suatu apa. Ya'tiha rizquha raghadan, rizkinya datang berlimpah, min kulli makanin, dari segala arah. Coba, ini nikmat luar biasa Allah tunjukkan. Suatu kampung aman, tenang, rizkinya melimpah, kurang apa lagi? Biasanya kalau begitu terlena. Orang kalau udah dikasih seperti itu terlena. Begitulah sunatullah. Kalau orang nikmat akan ditimpakan keterlenaan. Kalau terlena dikasih adab. Kalau adab nanti tobat lagi, kasih kenikmat lagi. Begitu, berputar. Sunnatullah begitu. Maka kita di bagian yang mana? Apakah kita di bagian orang-orang yang sadar untuk kemudian mendapatkan nikmat, atau orang yang dalam keadaan nikmat kemudian malah ditimpa bencana? Wal'iyadzubillah. Jadi hidup ini cuma pergiliran, silih berganti. Menang dan kalah juga dipergilirkan antara muslim dan kafir. Nikmat dan musibah juga seperti roda yang berputar. Begitulah kehidupan. Kemudian apa? Karena mereka diberi nikmat begitu banyaknya, justru mereka fakafarat bi an'umillah, kafir terhadap nikmat Allah itu. Mereka tidak mensyukurinya. Dengan kenikmatan itu malah mereka lalai. Mereka hura-hura, foya-foya, pesta pora. Mereka berbuat semaunya, tidak mau mendengar teguran dari para rasul, tidak tanggung-tanggung. Yang mengingatkan mereka itu para rasul, bukan cuma para dai. Hari ini cuma para dai, gak ada rasul. Pantesan hari ini orang tidak mau taat. Wong yang dengan rasul saja gak taat. Gimana kalau cuma para dai? Para dai gak punya mukjizat. Para rasul dulu punya mukjizat, itu saja masih didustakan. Berarti orang dulu lebih parah. Tapi nggak tahu juga kalau sekarang ada rasul, belum tentu juga. Yang jelas keimanan itu kembali kepada taufik Allah Azza wa Jalla. Maka karena kufur terhadap nikmat Allah, fadzaqahumullahu libasal ju', maka Allah pakaikan kepada mereka pakaian kelaparan. Jadi sampai seperti pakaian yang lengket di badan. Ini betul-betul penderitaan yang luar biasa. Yang tadinya rizkinya melimpah ruah, berubah menjadi kelaparan. Kalau cuma rizkinya dicabut, mungkin gak punya kendaraan mewah, gak punya rumah mewah, masih ada makanan, mending ini kelaparan. Coba, ini luar biasa, berbalik. Wal khauf, bahkan menjadi ketakutan. Tadinya aminah, aman, berubah menjadi apa? Takut. Bima kanu yasnaun, semua itu akibat ulah perbuatan mereka. Apa perbuatannya? Kafir terhadap nikmat Allah, kufur terhadap nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, malah menggunakan nikmat Allah untuk membangkang kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Ini permisalan Allah buat dalam Quran, menjadi pelajaran untuk kita yang membaca Al-Quran, yang mengimani Quran. Kalau sekedar membaca tapi gak beriman juga percuma. Beriman pada Quran ini pelajaran. Maka jangan menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Jangan menjadi orang-orang yang terlena kalau diberi keamanan. Ini nikmat besar.
Bahkan Nabi SAW menyebutkan yang selama ini mungkin orang remehkan itu sebenarnya nikmat yang sangat besar. Kata Nabi SAW, "Man asbaha minkum aminan fi syirbihi." Siapa yang memasuki subuh, memasuki waktu pagi, di antara kalian merasa aman fi syirbihi, di hatinya atau di lingkungannya. Kalau lingkungan damai, aman, hati insya Allah ikut damai. Tapi kuncinya di hati memang. Bisa jadi lingkungan aman tapi hati gemuruh, bisa jadi karena kurang iman. Maka siapa yang merasa aman di hati ketika pagi, kemudian mu'afan fi jasadihi, dan badannya juga sehat, kemudian walahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan untuk hari itu. Kut itu makanan pokok, nggak harus makanan mewah. Nasi dengan garam itu makanan pokok. Siapa punya itu, apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Seakan-akan dikumpulkan untuknya dunia seisinya. Apa yang kita cari dari dunia kalau nggak ada tiga ini? Orang punya keberlimpahan harta, kalau nggak sehat apa gunanya? Duit banyak, perusahaan banyak, punya ini, punya itu, semua punya, tapi sakit-sakitan. Sakit bisa bayar, cari dokter paling mahal, bahkan rumah sakit bisa dibeli, tapi tetap sakit. Tidak ada nikmat di situ. Maka sehat itu nikmat luar biasa. Anda nggak punya duit tapi sehat, itu lebih nikmat daripada banyak duit tapi sakit. Sehat itu nikmat besar. Kemudian termasuk nikmat besar adalah aman. Coba banyak duit, badan segar bugar, tapi tiap saat ada drone siap menjatuhkan bom. Mau kemana? Mengungsi kalau penakut. Kalau orang yang beriman milih mati syahid. Itu perbedaan. Kalau orang yang tidak beriman ketakutan, tapi yang beriman menunggu kematian. Dan itulah keamanan. Jadi berbeda orang-orang yang ketakutan dengan orang yang tidak ketakutan. Memang betul Allah uji dengan ketakutan, tapi orang yang beriman tidaklah takut. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedoliman, kesyirikan. Lihat kesyirikan, bahaya kesyirikan. Faulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka bagi mereka keamanan dan bagi mereka petunjuk. Ini syaratnya, lihat. Orang yang ingin dapat keamanan dari Allah, dunia dan akhirat, dunia aman dari berbagai bencana, bahkan yang paling penting aman dari kesyirikan, aman dari kemaksiatan, aman dari kemunafikan, aman dari segala kemungkaran. Itu keamanan paling penting. Karena bisa jadi orang aman dari musuh, aman dari penjahat, tapi ternyata berbuat kedurhakaan kepada Allah, ini tidak aman. Keamanan dalam bentuk keamanan agama, tidak melanggar aturan Allah, itulah yang akan melahirkan keamanan hakiki. Aman di akhirat dari api neraka, aman dari murka Allah, itulah keamanan sejati. Jadi yang mendapatkan itu adalah orang yang beriman, tidak mencampur dengan kesyirikan. Itu syaratnya. Dan begitu juga Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, Allah akan berikan kedudukan kepada mereka di muka bumi, diberi kekuasaan, diberi kepemimpinan, diberi wilayah. Dan Allah ganti min ba'di khaufihim amna, setelah ketakutan menjadi keamanan. Kenapa bisa begitu? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, karena mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Itu syaratnya. Ibadah pada Allah, tidak syirik. Itu kunci utama untuk mensyukuri nikmat aman. Biar amannya gak cuma di dunia,
aman sampai di akhirat, bebas dari murka Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau? Semua orang yang memiliki hati yang waras pasti ingin hidup aman, tentram, damai dunia dan akhirat, dan itu hanya diraih ketika memenuhi syarat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, rahimani Allah wa iyyakum. Sidang Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk melakukan segala apapun yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Syarat yang kedua selain tauhid adalah berpegang teguh dengan tali Allah. Berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah adalah Islam. Tali Allah adalah Al-Quran. Tali Allah juga tauhid. Karena itulah inti ajaran Islam. Tapi tidak sekedar intinya saja, semua. Pegang Islam, pegang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Kenapa bercerai-berai? Karena tidak berpegang teguh dengan tali Allah. Karena kalian mengikuti ajaran yang menyimpang, sehingga kalian diadu domba, sehingga kalian ketakutan. Kalau kalian bersatu, tidak ada yang bisa mengadu domba kalian. Kalian dalam keamanan, bahkan musuh yang ketakutan. Dan itu nanti syarat yang berikutnya. Jadi kalau kalian bisa bersatu, wala tafarraqu, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Id kuntum a'daan, ketika kalian bermusuhan dulunya. Fallafa baina qulubikum, kemudian Allah satukan di antara hati kalian. Ini nikmat Allah. Perdamaian nikmat Allah, keamanan nikmat Allah. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah itu bersaudara, berkawan, ikhwanan. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, padahal kalian sebelumnya di tepi neraka. Fa'anqadakum minha, Allah selamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Syarat yang ketiga, mengambil sebab kekuatan agar kita aman dari penjajahan, aman dari orang-orang kafir yang ingin merongrong keamanan di negeri ini. Kita harus memperkuat diri. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkan untuk menghadapi mereka orang-orang kafir apa yang kalian mampu dari kekuatan. Wa min ribatil khail, dari kuda yang berjaga di tepi batas negara Islam. Turhibuna bihi aduwallah, yang dengannya kalian bisa mengusir, menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Jadi ini perintah Allah untuk mempersiapkan diri, menyusun kekuatan, baik kekuatan materi, ekonomi, politik, kekuatan militer, dan segala kekuatan. Dan mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Di antara kekuatan adalah semua kekuatan itu. Ini persiapan. Kenapa? Karena dunia pasti akan mengalami yang namanya peperangan, dan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak bisa dielak. Semua orang sekarang berbicara perdamaian, buktinya perang. Semua orang mengatakan perdamaian, ada juru damai di dunia ini, nggak berlaku. Apalagi kalau semua sudah perang, ya sudah, nggak ada yang bisa mendamaikan. Dan itu pasti akan terjadi. Akan terjadi perang besar di akhir zaman. Tidak akan tegak kiamat sebelum terjadi perang besar itu. Maka persiapkan. Kaum muslimin harus bersiap. Hidup tidak hanya untuk dunia, tapi bersiaplah untuk menghadapi persidangan yang hakiki di hadapan Allah. Apa tanggung jawab kita nanti? Apa yang bisa kita jawab di hadapan Allah nanti? Sudahkah kita mempersiapkan diri mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati agama yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah, alhamdulillah, maka pujilah Allah taala. Tapi kalau belum, kemudian mendapati siksa di akhirat,
fala talumanna illa nafsak. Maka jangan mencela kecuali diri kalian sendiri. Itulah kerugian yang nyata. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya untuk bisa menjadi muslim sejati, muslim yang taat kepada aturan Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan apapun yang telah kita ketahui dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah sebagaimana yang telah dijalankan oleh para salaful ummah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dengan para pengikut mereka yang setia. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan wa fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filastin. Allahumma ijma' kalimatahum wansurhum. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wal yahuda wal kafarata ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalam.